Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Novilani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ICT Basic Learning. Untuk itu, ikuti pelajaran dan pembahasan dari saya dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Happy watching! Dosen pengampu Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu kitab Zabur, Injil, Taurat, dan kitab Al-Quran. Lalu apa sih pengertian iman itu? Secara bahasa, iman berarti percaya dan yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah percaya dan meyakini dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, serta qada dan qadar yang terangkum dalam rukun iman. Nah, lalu apa sih iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ada dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Untuk selanjutnya yaitu adalah kitab Taurat. Nah, kata Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah toharo atau induksi. Nah, kitab ini adalah salah satu kitab suci Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, isi pokok kandungan dari kitab ini dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman. 10 hukum ini diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina. Nah, 10 firman ini berisi tentang asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah, seperti tiada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Nah, kata Zabur ini berasal dari Zabara yazburu Zabur yang berarti menulis, dan makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Nah, ada 150 surah dalam kitab Zabur ini yang tidak mengandung hukum, tetapi hanya mengandung berisi atau tentang nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 5 macam nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, serta nyanyian untuk raja. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab ini memuat tentang keterangan-keterangan yang nyata, yaitu perintah Allah agar manusia menegaskan dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya, sesuai dengan yang tertulis dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Untuk selanjutnya yaitu kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan tidak secara sekaligus tetapi secara berangsur-angsur. Nah, Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian isi dari Al-Quran ini adalah tentang akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, kisah, semangat perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu apa sih nama-nama lain dari Al-Quran ini? Yang pertama ada Al-Huda, kemudian Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikir, Al-Kitab, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah keistimewaan Al-Quran. Nah, keistimewaan Al-Quran ini yang pertama adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, lalu sebagai informasi, kemudian Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya, kemudian Al-Quran tidak dapat
ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah yang dapat mendatangkan pahala. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.